Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Andre. Saya adalah salah satu dari mantan guru pondok pesantren mahasiswa PPM Bintaro Jakarta Selatan 1. Saya masuk Islam Jamaah. Kalau dalam Islam Jamaah, ibarat saya ini adalah bibit unggul. Katanya bibit unggul karena saya lahir, orang tua saya, bapak saya sudah Islam Jamaah, ibu saya juga sudah Islam Jamaah. Saya sejak kecil dididik di Islam Jamaah, kemudian pendidikan dari SD, SMP juga di Islam Jamaah, kemudian SMA dipondokkan juga di Islam Jamaah, itu di Lampung, pondok pesantren Lampung. Kemudian setelah lulus dari SMA, saya langsung tes menjadi mubalek atau menjadi ustadz. Dan karena tesnya cuman 3 bulan, jadi langsung lulus dan ditugaskan di Jawa Tengah. Kemudian setelah itu tugas di Surabaya, setelah itu melanjutkan pendidikan lagi di Islam Jamaah, lalu terakhir tugas di Jakarta Selatan, tepatnya di Bintaro. Kemudian dapat tugas lagi dari daerah dan pusat untuk membina di pondok pesantren mahasiswa atau PPM di Bintaro. Jadi saya memang terlahir dari keluarga besar, memang sudah Islam Jamaah. Dari keluarga besar ibu saya, mulai dari kakek saya, saudara-saudara saya semua Islam Jamaah. Dan di Lampung sana juga memiliki kedudukan yang lumayan penting di dalam Islam Jamaah, sehingga saya memang sudah ditargetkan dari kecil untuk menjadi pejuang dalam Islam Jamaah. Awal mulanya memang karena kondisi saya sudah dari kecil di tempat tahunya pokoknya Islam Jamaah itu yang paling murni, yang paling benar. Sampai bahkan saya sendiri waktu itu juga sudah melekat di hati saya bahwa Islam Jamaah ini surga, bukan Islam Jamaah ini pasti neraka. Itu sudah sampai mendarah daging di hati saya, karena memang pendidikan doktrinnya itu luar biasa dari guru-guru saya, kemudian dari pengurus-pengurus itu sudah, sehingga saya juga mendoktrin dari warga Islam Jamaah, mendoktrin mahasiswa-mahasiswa, pengurus-pengurus waktu itu juga sama. Apa yang saya dapat dari guru saya juga doktrinkan kepada warga Islam Jamaah, kepada para mahasiswa waktu itu. Nah, kemudian lambat laun saya pengen memperbanyak wawasan lah. Waktu itu saya coba-coba untuk kuliah. Saya kuliah di PT IKI Jakarta. Waktu itu belajar juga tentang aliran-aliran di dalam Islam. Nah, waktu saya belajar itu kan setahu saya Islam Jamaah itu pokoknya yang sesuai dengan Quran dan hadis itu hanya Islam Jamaah yang berdasarkan
Quran dan hadis itu hanya Islam jamaah. Tapi ketika saya pelajari di kuliah waktu itu, ternyata semua aliran itu juga mengatakan bahwa dirinya adalah sesuai dengan Quran dan hadis. Semua punya dasar, ya. Dari Syiah juga ada dasar, di Quran juga ada punya dasarnya, hadis juga punya dasarnya, semua aliran juga punya dasar Quran dan hadis mengatakan. Nah, kemudian saya agak bimbang, sudah mulai bimbang, apa aliran yang saya anut ini, Islam jamaah ini juga sama seperti aliran-aliran yang lain. Nah, cuman waktu itu saya berpikir bahwa ini yang benar adalah Islam jamaah, pembenaran. Terus terjadi pembenaran. Kemudian saya kuliah lagi di Utsman bin Affan, mengambil jurusan bahasa Arab. Nah, dari situ lingkungan-lingkungannya, lingkungan banyak sekali, aliran-aliran juga di sana mulai terbuka bahwa kok begini, terus menambah keraguan-keraguan. Padahal waktu itu di Bintaro atau di Islam jamaah ini, saya seorang ustadz, seorang guru, memiliki banyak murid, tapi hati saya sendiri ada keraguan. Kenapa kok begini? Ada beberapa hukum-hukum kok ada di Quran dan hadis, tetapi kalah dengan ijtihad. Nah, sudah mulai ragu. Nah, tapi kembali lagi pembenaran lagi. Wah, enggak. Karena dalam Islam itu harus punya imam. Harus beat. Sedangkan aliran yang lain tidak beat, tidak punya imam. Akhirnya ketutup lagi. Yang benar adalah Islam jamaah. Nah, kemudian guru saya, salah satu dari guru saya itu datang dari Mekah. Waktu itu Ustadz Khalil dan Ustadz Abdul Aziz datang ke Mekah. Kemudian alhamdulillah kita juga belajar dengan beliau-beliau. Kemudian banyak ilmu yang dapat kita ambil, dan waktu itu saya tambah yakin di dalam Islam jamaah, karena memang keilmuan Islam jamaah ini bersambung ke keilmuan di Mekah Madinah. Ini membuat saya yakin bahwa Islam jamaah ini adalah paling benar. Nah, kemudian datang lagi Ustadz Abdul Mas'ud, memberikan ilmu-ilmu juga yang banyak. Ini semakin yakin, tambah yakin. Nah, kagetnya itu ketika ada daurah, yaitu dari mufti di Arab Saudi, adalah bisa daurah di pusatnya Islam jamaah di Kediri. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ini diutus oleh Bapak Yai daerah untuk menghadiri atau menyambut beliau ini di pusatnya Islam jamaah di Kediri sana. Ada 3 orang waktu itu yang jadi utusan di Jakarta Selatan 1. Nah, alhamdulillah kita dapat ilmu banyak yang selama ini belum pernah kita dapatkan di Islam jamaah. Diajarkan tentang akidah, waktu itu kitab tauhid, kemudian diajarkan tentang kitab Umdatul Ahkam, banyak terbuka yang selama ini belum pernah kita jumpai. Nah, tapi ketika ada pertemuan keberapa itu, nah di tengah-tengah sesi itu Syekh Abdul Asiri menghentikan daurahnya, kemudian bertanya kepada peserta waktu itu, dan kita juga disumpah waktu itu, bahwa apakah yang disampaikan oleh
Syekh Abdullah Asyiri ini sudah bisa mengubah kefahaman kita yang tadinya di luar itu kafir, kita bisa menerima mereka itu juga muslim. Yang tadinya kita mengatakan bahwa selain Islam Jamaah ini akan kekal di neraka dengan dalilnya yang 73 itu, apakah sudah bisa diterima bahwa mereka juga adalah saudara-saudara kita yang Islam? Nah, waktu itu kita bersumpah bahwa kita sudah bisa menerima. Kita bisa menerima bahwa mereka adalah saudara-saudara kita muslim. Nah, ya ada keanehannya itu ketika kita selesai daurah, kita mau pulang, nah kita dikumpulkan oleh Bapak Wakil 4 waktu itu. Semua tidak boleh ada yang pulang sebelum mendengarkan nasihat dari Bapak Wakil 4. Nah, nasihatnya yang intinya itu adalah bahwa kemarin bahwa yang Syekh Abdullah Asyiri ajarkan itu jangan diterima mentah-mentah. Jangan diterima mentah-mentah, kemudian anggap saja sebagai kuliah umum karena tidak sesuai dengan kefahaman kita Islam Jamaah ini. Nah, ini membuat semua peserta waktu itu gaduh itu. Termasuk saya juga bingung. Ilmu sebagus itu belum pernah saya jumpai di Islam Jamaah, dasarnya jelas ya, dan sahih. Ini kok tiba-tiba tidak boleh didengarkan, tidak boleh dipraktikkan, tidak boleh disampaikan, tidak boleh untuk dijadikan kefahaman karena tidak sesuai dengan pemahaman di Islam Jamaah. Ini membuat di kepala itu sudah, dan itu bukan hanya saya saja, teman-teman yang lain juga banyak begitu. Di kamar kita akhirnya adu argumen. Wah, ini debat ini begini. Ada yang ya yang penting ikuti imam. Ada yang memang secara ilmiah ini begini. Nah, waktu itu akhirnya sudah saya tahan. Istilah di kepala saya itu sudah saya tumpuk. Keraguan itu sudah saya tumpuk. Nah, kemudian setelah keraguan-keraguan yang lain itu justru malah muncul dari siswa-siswa saya. Pertanyaan mahasiswa-mahasiswa yang mereka juga kritis, mereka cerdas, itu bertanya yang saya sendiri tidak menyangka pertanyaan itu. Salah satu pertanyaannya ini adalah, Mas, waktu Mas Andre itu haji, Mas Andre itu sholat jenazah enggak di Masjidil Haram? Saya jawabnya enteng saja, yo sholat. Wong itu pahalanya besar di Masjidil Haram. Wah, nah pertanyaan yang selanjutnya, kan mereka itu bukan jamaah, bukan golongan kita. Padahal ketika di Indonesia, kita kan nggak boleh mensolati jenazah yang bukan golongan kita. Kenapa di Mekah boleh? Dan itu akhirnya saya simpen. Pertanyaan itu ya sudah nanti saya tanyakan, tapi itu menumpuk keraguan saya di Islam Jamaah. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan di mahasiswa itu, terus mungkin jawaban-jawaban saya ini disampaikanlah ke pengurus-pengurus yang lain, sehingga pengurus yang lain juga sudah mulai mencurigai kefahaman saya. Akhirnya ada dari pengurus itu mengutus mahasiswa itu ke rumah saya untuk bertanya tentang ada dua hal. Yang pertama itu, Mas, saya itu kan punya teman di kampus, ya agamanya Islam, tapi bukan jamaah. Nah, itu kalau saya nikah dengan dia itu sah atau tidak, Mas? Ya, saya sesuai dengan keilmuan ya saya jawabnya ya sah.
asalkan memenuhi syarat dalam pernikahan, tetap sah. Nah, ternyata ini direkam, disampaikan ke pengurus. Pertanyaan yang kedua, Mas, 73 itu, yang 72 itu Islam apa tidak? Kekal di neraka atau tidak? Ya, saya jawab 72 itu Islam dan mereka tidak kekal di neraka. Dan ini saya dapatkan ketika kajian daurah Syekh Abdullah Asyiri, mufti dari Mekah itu. Akhirnya disampaikanlah di pengurus. Tidak lama kemudian saya dapat undangan, tepatnya tanggal 2 Agustus 2019. Saya dapat undangan dari daerah. Ternyata sampai di sana, semua pengurus daerah sudah kumpul. Saya bersama guru satu lagi, kita berdua bukan di sidang, tapi langsung didakwa, langsung dibacakan surat penonaktifan, dan tidak boleh mengajar, tidak boleh mengimami sholat, tidak boleh nasihat, tidak boleh memberikan jawaban atas pertanyaan jamaah-jamaah. Nah, waktu itu saya kira waktu itu karena gini ya, saya itu ketika dinonaktifkan itu sebenarnya belum paham betul kalau Islam jamaah itu salah, itu belum paham betul. Karena yang setahu saya yang pertama adalah keraguan saya yang saya tumpuk-tumpuk. Kemudian yang kedua, saya memang sudah tidak takfiri karena saya belajar dari guru-guru saya, dari Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Abdullah Masud, itu bahwa saya tidak boleh takfiri. Bagaimanapun keadaan Islam di selain Islam jamaah waktu itu tidak boleh saya kafirkan karena mereka adalah saudara kita muslim. Nah, waktu itu pemahaman saya, jamaah Islam jamaah ini masih benar, cuman yang harus dirubah adalah takfirinya. Nah, tapi lambat laun ya, ketika saya habis dinonaktifkan, setelah saya dinonaktifkan itu ternyata pengurus musyawarah yang hasilnya itu disebarkan di WA semua jamaah, bahwa saya persis seperti yang dilakukan oleh pusat ke guru saya 3 tersebut, yaitu dilarang dibantu, dilarang bertanya, dilarang, bahwa tidak boleh, banyak hal yang tidak boleh. Akhirnya ya sudah, saya ya nerimo, ya sudahlah, saya jadi jamaah biasa. Delalah waktu itu qadarullah, pengurus-pengurus, jamaah-jamaah di tempat tinggal saya itu karena mereka juga kaget. Ini mubalek saya, ustadz saya kok dinonaktifkan, ini kaget. Jadi mereka ya mengajukan banding ke desa, ke daerah, ya akhirnya juga mentah juga. Tapi dari mereka ini mengusahakan, sudah Mas, tidak usah pulang, pokoknya di sini saja jadi jamaah biasa, dan sampai supaya tobat saja biar aman. Nah, karena memang waktu itu saya sendirian, karena teman saya tadi pulang kampung ya satunya, saya di Jakarta Selatan saat itu sendirian yang dinonaktifkan. Saya tengok-tengok bingung, ini teman saya siapa ini? Akhirnya saran dari pengurus-pengurus itu saya ikuti. Saya ke rumahnya Pak Yai Kelompok untuk bertobat. Tapi saya pikir saya itu, apa yang saya tobati itu masih bingung saya. Apa yang saya harus tobati? Kata Pak Yai Kelompoknya, ya sudah, pokoknya kamu tulis saja. Lah apa yang saya tulis, Pak? Ya kesalahanmu. Nah, ya sudah, saya tulis waktu itu. Nah, saya tulis. Kemudian pengurus-pengurus ini berharap kalau saya ini bisa kembali lagi
bisa ngajar lagi, bisa jadi jamaah lagi. Ini para pengurus-pengurus yang tempat tinggal saya itu saya pengen begitu. Tapi ketika beberapa minggu kemudian mereka menanyakan ke pengurus daerah, bagaimana tentang tobatnya Andri itu? Nah, jawabannya itu luar biasa. Jawabannya itu, tobatnya Andri itu ditunda seperti penundaannya Ka'ab bin Malik. Jadi menunggu penerimaan. Itu disampaikan akhirnya ke saya. Cuma saya mikir, kalau Ka'ab bin Malik menunggu ditunda penerimaan tobatnya, itu kan menunggu wahyu dari Gusti Allah. Nabi itu menunggu. Lah ini nunggu siapa ini? Wah itu saya pikir, wah ini nggak benar ini. Nah kemudian beberapa minggu lagi ditanyakan lagi oleh pengurusnya, gimana ini, sudah diterima belum tobatnya? Kok masih ditunda-tunda terus? Sampai terakhir itu bahwa tobatnya Andre tidak diterima karena tobatnya itu tobat munafik. Nah itu, wah pengurus juga kok aneh ini, geger akhirnya di lingkungan itu komplek Islam Jamaah itu sendiri geger, gimana ini maksudnya? Ya sudah, hanya saya setelah dinonaktifkan itu ya saya sibuk dengan aktivitas. Karena sudah tidak mengajar lagi di pondok pesantren, maka aktivitas saya berusaha untuk mencari maisha. Apapun saya lakukan, pokoknya waktu itu yang saya pikirkan adalah saya punya anak dan istri. Anak istri saya ini butuh makan, ya butuh penghidupan yang layak. Nah akhirnya saya jualan. Saya pertama itu jualan buah anggur keliling, saya jualan sayur keliling. Dan yang aneh lagi, ada juga jamaah-jamaah itu yang masih fitnah itu, Masya Allah. Ada yang mengatakan saya itu keluar dari dinonaktifkan itu, iming-imingnya dikasih 150 juta, macam-macam. Ada yang katanya sudah didatangi Ustadz Khalil ke rumah, aneh-aneh pokoknya. Tapi ada juga jamaah itu yang berpikirnya kalau seandainya Mas Andre itu dikasih 150 juta, nggak mungkin jualan sayur, nggak mungkin. Itu terjadi perdebatan di antara jamaah waktu itu, termasuk adik kandung saya itu sampai mikir, nggak mungkin kakak saya itu melakukan sesuatu yang ini nggak ada apa-apanya, hal besar itu nggak mungkin. Akhirnya minta dijelaskan, ya saya jelaskan. Nah itu. Nah jadi ketika dalam Islam Jamaah itu, setelah mendapatkan perlakuan begitu, ya, dan alhamdulillah saya itu semakin mantap untuk mencari ilmu, pengen cari ilmu. Masa sih saya ya waktu itu setelah disuruh tobat itu memang saya masih boleh ngaji, ya meskipun waktu di pengajian itu disindir, ya yang disindir yang katanya wah pura-pura duduknya di depan, ini cuma pura-pura. Dan yang lebih menyakitkan itu ketika ada seorang ustadz ya, menyampaikan, memberi maknanya itu nggak tahu dari gurunya siapa, yang mengatakan itu ketika memaknai ayat itu innalladzina kafaru, itu harusnya kan sesungguhnya orang-orang kafir, dan itu diartikan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, orang yang sudah murtad. Waktu itu saya berpikir, ini mengambil dari tafsir di mana ini? Ada aneh ini. Nah, terus memang kesimpulan dari itu bahwa banyak sekali sebenarnya ustadz-ustadz di Islam Jamaah itu ngawur dalam mengartikan. Nah itu, ngawur dalam mengartikan, dalam
memahami, itu banyak sekali yang ngawur ya. Nah kemudian ada pengurus di Bintaro itu yang memang dekat lah dengan saya waktu itu, dan beliau mengusahakan saya itu bagaimana pokoknya Andre ini masih bisa kembali lagi diaktifkan. Nah, berusaha sampai saya mau dibawa ke wakil 4 waktu itu. Nah sampai saya itu disumpah gitu ya, disumpah supaya tidak belajar ke guru-guru saya. Saya waktu itu juga bersumpah saya nggak belajar sama guru-guru saya, tapi pikir saya bahwa saya tidak belajar di guru-guru saya ini, tapi masih banyak guru-guru yang lain, guru-guru yang lain yang lulusan juga Makkah Madinah. Wah, ini nggak apa-apa saya bersumpah nggak belajar di sini. Nah kemudian sampai pada akhirnya itu saya coba untuk bekerja, karena mungkin waktu itu ada murid saya mungkin lihat gurunya nggak punya kerjaannya jualan sayur, mungkin kasihan, akhirnya saya ditawari untuk kerja di bimbel ya. Ya sudah, karena memang saya waktu itu nggak ada kerjaan, saya terima. Tapi saya sudah mengatakan ini persyaratannya adalah kita profesional, bahwa pekerjaan masalah pribadi, masalah agama itu di luar pekerjaan. Namun sampai beberapa minggu ya, atau sampai 2 bulanan lah, kayak 2 bulan saya bekerja di sana. Alhamdulillah ya diberi kelancaran waktu itu. Karena saya lancar, alhamdulillah waktu itu bisa megang berapa sekolah. Ada juga pengurus yang mungkin ngelihat ini hari kok tambah dinonaktifkan, kok tambah lancar ini usahanya. Akhirnya yang punya bimbel tadi didatangi pengurus supaya saya dikeluarkan dari pekerjaan itu. Nah ketika ini masnya ini datang ke saya supaya ya pengen ngomong kalau saya harus dikeluarkan, karena saya sudah tahu nih, udah firasat ini, wah ini mau ngomong saya mau dikeluarkan ini. Saya bilang, Mas, sampai nggak usah mecat saya, karena saya yang akan keluar dari pekerjaan ini. Nggak apa-apa, pokoknya saya doakan ini berkembang lah, saya keluar. Nah di waktu keluar itu juga bingung juga, saya mau usaha apa ini. Dan alhamdulillah waktu itu saya dihubungi ibu saya, coba kamu belajar di Lampung, saudara-saudara kamu kan banyak yang jualan. Nah, akhirnya ibu saya ini yang justru malah belajar bareng sepupu saya. Kemudian datang ke Jakarta, datang ke Bintaro ini untuk mengajarkan di istri saya. Alhamdulillah saya buka rumah makan ayam bakar dan ikan bakar. Nah, si saya beri nama si Nah, itu. Nah, kemudian di awal pembukaan rumah makan ini, karena mahasiswa yang dulu pernah jadi siswa saya ini kan masih akrab nih sama saya ini, masih akrab. Nah ini saya titipkan nih promo untuk para mahasiswa, untuk kalian dan kalian bagikan juga ke teman-teman di kampus ya. Saya sudah optimis kalau promo saya ini berhasil. Nah delalah kemudian tahu-tahu dari ada salah satu mahasiswa itu mengatakan ke saya, Mas, saya dipanggil oleh pengurus bahwa promo itu semua ditarik oleh pengurus, tidak boleh dibagikan karena itu termasuk membantu orang yang sudah dinonaktifkan. Saya cuma istirja waktu itu.
apa yang saya harapkan, bahwa saya belum pernah usaha, saya baru mulai usaha. Apa yang saya harapkan itu di hari pertama itu rame karena promo. Nah, karena waktu itu promo itu dilarang, waktu itu promonya diambil, kertas promonya itu diambil sama pengurus. Saya sudah lemes itu, sudah lemes. Wah, ini hari pertama ini kayaknya sudah sepi lah ini. Tapi waktu itu terus saya ingat bahwa jalan rezeki itu bukan cuma satu pintu. Jalan rezeki itu kalau satu dibendung, Allah nanti akan menjebol yang lain. Dan itu saya langsung, ya Allah, kok saya malah mengandalkan promo, padahal saya punya Gusti Allah. Saya punya Allah yang nanti bisa mendatangkan selain promo. Udah bismillah. Akhirnya saya buka waktu itu sekitar jam 2 siang. Wes. Nah kok ternyata alhamdulillah maghrib itu sudah habis. Ramai sekali, alhamdulillah. Nah, disinilah bahwa yang tadinya saya itu khawatir kalau sepi, tapi akhirnya ingat bahwa saya ini punya Allah, ya Allah yang akan memberi rezeki. Nah itu, meskipun setelah itu saya dipanggil juga oleh pengurus itu. Saya dipanggil oleh pengurus, yang intinya menanyakan status saya ini bagaimana. Ya saya katakan bahwa status saya seperti ini. Waktunya ngaji ya saya ngaji, waktunya jualan ya saya jualan. Kata pengurus, bukan itu maksudnya, masalah jamaahmu ini loh. Nah, alhamdulillah saya teringat dengan pesan ibu saya bahwa sudah nggak usah ditahan-tahan. Kata ibu saya bahwa jamaah ini, Islam jamaah ini sudah bukan agama yang murni, bukan agama yang benar. Dan kamu harus yakin kalau kamu bismillah kamu keluar, meskipun yakin kamu akan dicaci, kamu akan dihina, diinjak-injak. Saya ingat pesan ibu saya itu. Hanya saya di depan pengurus waktu itu saya mengatakan, mulai hari ini saya menyatakan keluar dari Islam jamaah. Dan pengurusnya kaget waktu itu, kaget. Nah kemudian mengatakan apa alasannya. Ya saya berikan alasannya banyak sekali, termasuk beberapa hal tentang masalah mangkul musnad mutasil. Waktu itu Kak saya bahas, saya katakan mangkul musnad mutasil di dalam Islam jamaah itu adalah bohong. Kenapa saya katakan bohong? Karena yang dituntut untuk mangkul musnad mutasil itu hanya yang ada di kelompok, hanya yang ada di bawah. Saya katakan saya punya teman guru-guru pondok di pusat Islam jamaah itu banyak teman-teman saya. Mereka membaca tafsir Sofwatu Tafasir, membaca tafsir Ibnu Katsir, membaca tafsir Qurtubi, Jalalain. Padahal kata menurut di dalam pemahaman Islam jamaah yang namanya mangkul itu nggak boleh membaca, tapi harus berguru, punya guru, harus mutasil. Tapi teman-teman saya, guru-guru pondok di Kediri, para paku bumi bahkan, itu diajari oleh siapa? Saya katakan, siapa gurunya yang mengajari Sofwatu Tafasir, tafsir Ibnu Katsir? Siapa? Nah, saya jelaskan begitu. Nah yang paling lucu jawabannya itu adalah ketika saya mengatakan bahwa coba Bapak lihat di CAI
di makalah Cai itu ya, ada banyak dalil-dalil yang rawahunya, pengambilannya ini dari hadis-hadis selain kutubus sittah. Ada rawahu ad-Dailami, rawahu at-Tabrani. Nah, ini yang mangkuli siapa? Ini berguru ke siapa ini? Nah, jawaban pengurus itu, pokoknya kalau ulama-ulama di pusat itu sudah mencari, disuruh Bapak Imam mencari suatu dalil, meskipun dia tidak berguru, tapi kalau imam sudah ketok palu, itu berarti sudah mangkul. Nah, ini yang membuat saya, wah, inilah kebohongan dalam Islam jamaah. Kalau ketok imamnya, ketok palunya imam itu sebagai sahnya ilmu, maka berarti dalam Islam jamaah tidak mutasil sampai pada Nabi, tapi hanya sampai imamnya saja. Akhirnya pengurusnya itu marah-marah itu. Pengurusnya marah-marah, sudah, pokoknya kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu tidak akan diurusi lagi. Dan mulai hari ini kepalamu saya penggal pun sudah halal. Dan itu yang membuat saya yakin ternyata Islam jamaah yang saya tetapi dari kecil ini adalah punya kepahaman Khawarij. Yang pertama, dia mengkafirkan umat Islam yang lain. Kemudian yang kedua, menghalalkan darahnya umat Islam. Jadi saya semakin yakin dan saya semakin mantap untuk keluar dari Islam jamaah.